Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Para penonton setia renungan harian GKI Fata Malanu di mana saja berada. Di malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ketika Tuhan boleh memberikan kami nafas hidup sampai saat ini, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan lewat anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami minta Roh Kudus pimpin kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, pendengar dan kami semua boleh memaknai firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31 dan ayat 66 sampai ayatnya yang ke-72 dengan perikop Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ayatnya yang ke-66. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu?" Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Para penonton setia renungan harian GKI Fata Malanu, berbicara tentang penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus adalah suatu momen bersejarah dalam perjuangan Yesus dalam pekerjaan pelayanannya, dan juga pelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Dan berbicara tentang penyangkalan Petrus dalam Markus 14 ayat 66 sampai ayatnya yang ke-72 memperlihatkan bagaimana bahaya ketakutan dan pengaruh lingkungan dapat menguasai iman seseorang. Dalam perenungan bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar untuk menghindari ketika kita jatuh dalam kesalahan dengan menyadari keterbatasan diri kita. Para penonton setia renungan harian GKI Fata Malanu,
yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam penyangkalan Petrus, kita melihat tekanan dan ketakutan dari orang-orang di sekitarnya yang mempengaruhi iman Petrus, sehingga saat ia ditanya apakah dia mengenal Yesus, ia menyangkal 3 kali. Hal ini juga akan terjadi bagi kita. Bagaimana pengaruh negatif dari lingkungan membawa kita menjauh dari Tuhan. Menyangkal sebenarnya hal yang tidak diinginkan Tuhan. Apalagi berkaitan dengan iman kita. Kita harus menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Kita tidak merasa bahwa kita kuat dengan kekuatan kita sendiri. Setiap kita harus sadar bahwa dalam diri kita ada kelemahan manusiawi. Melalui kesadaran kita ditolong supaya tidak sombong dan egois. Tetapi kita bisa selalu mewaspadai diri kita sendiri. Dan sebaiknya kita bisa mengakui kelemahan kita, lalu belajar untuk setia dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan yang memampukan kita untuk setia kepadanya. Tuhan yang punya firman akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk itu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama boleh menempatkan dalam diri kita, Tuhan, supaya kita belajar untuk mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pendengar setia renungan harian GKI Efata Malanu. Tuhan berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kami juga berdoa buat tim multimedia. Tuhan juga memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan mereka. Inilah kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi para penonton setia renungan harian GKI Efata Malanu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.